Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para pokir di sini sebutnya ya. Pokir dan fatayat semuanya. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ini pengajian pertama kita tahun ajaran baru. Kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Jadi dalam kitab ini ada dua kitab nih. Yang di luarnya namanya Ta'limul Muta'allim, ajarkan para santri. Artinya ta'limul muta'allim, mengajarkan para santri thariqat ta'allum, cara belajar. Ini cara belajar orang zaman dulu, biar ilmunya barokah. Nah, kemudian di dalamnya syarahnya. Ini Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Zarnuji. Syekh Zarnuji ya. Adapun di dalam kita baca dikit-dikit yang kira-kira pokok banget, itu namanya syarahnya. Karangan Syekh Ibrahim bin Ismail. Syekh Ibrahim bin Ismail. Rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Bermula segala puji itu bagi Allah. Allah yang faddala. Alladzi saya mausul faddala filahnya. Allah yang faddala, yang melebihkan ianya Allah bani akan anak-anak Adam. Bani jamak mudzakkar salim. Ya. Bermula segala puji itu bagi Allah, Allah yang faddala, yang telah melebihkan ianya Allah bani Adam akan anak-anak Adam. Dengan apa Allah lebihkan? Bil ilmi, kita muta'ala kepada faddala. Seperti janji kemarin, setiap huruf jar mesti ada muta'alanya. Bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan dengan amal. Lebih kepada siapa? Ala jami'il alam, kepada sekalian alam. Nah, ini pertama, biasa musannif, semua musannif ketika memulai kitab beliau memulai dengan basmalah, memulai dengan alhamdulillah, mengikuti kitab Al-Qur'anul Karim. Juga karena beramal dengan hadis Nabi kan? Kullu amrin zibalin. Tiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan basmalah, tidak diawali dengan alhamdulillah, itu kurang barokahnya. Nah, itu. Sama seperti Hasyiah Bajuri kemarin. Nah, pujian kepada Allah yang telah melebihkan anak Adam dengan ilmu. Hanya anak Adam yang berilmu. Makhluk lain tidak berilmu. Maksudnya begini. Apa perbedaan antara manusia dan selain manusia? Enggak masuk malaikat dulu. Atau masuk juga malaikat. Malaikat juga enggak berilmu. Malaikat enggak ada potensi belajar terus. Malaikat itu diberi tugas oleh Allah khusus. Ada yang bertasbih, ada yang tahmid, ada yang takbir kan? Itu terus yang dilakukan. Buktinya dalam Quran. Wa 'allama Adam al-asma'a. Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama. Kemudian Allah minta malaikat untuk menyebutkan nama-nama itu. Malaikat enggak tahu. Subhanaka la ilma lana kan? Maha suci engkau ya Allah, kami enggak punya ilmu. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Belajarnya sekali. Kalau manusia terus bertumbuh. Nah itu, yang membedakan manusia dan lain manusia, dia punya ilmu. Dan juga ilmu itu harus diamalkan tentu. Coba lihat, ilmu amal hurufnya juga sama. Udah dijelaskan kemarin kan? Ain, lam, mim. Amal, ain, mim, lam. Sama, cuma dibalik doang. Artinya ilmu perlu diamalkan, amalan juga harus ada ilmunya.
Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat. Sini enggak ngaji kan? Kullu man bighairi ilmin ya'malu. Syair itu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun. Amalnya ditolak, enggak diterima. Salat tanpa ilmu enggak sah. Bikin kue aja tanpa ilmu enggak jadi kan? Bikin donat tanpa ilmu enggak mekar, keras. Nah, bikin gorengan tanpa ilmu, ilmu gorengan maksudnya lembek, nggak tahan kan? Gorengan orang dari pagi tahan sampai sore karena ada ilmu. Begitu juga puasa, haji, apapun yang kita lakukan mesti harus didasarkan ilmu. Al ilmu qoblal amal. Ilmu sebelum beramal. Nah itu kan resepnya. Tadi malam muhadarah kok nggak ada ceramahnya di sini? Nggak ada ceramah? Ada? Mau di malam ada? Saya kurang dengar kali udah tidur. Awalnya kan berjanji gitu kan. Nah, mestinya diisi ceramah, kasih 3 setiap malam Senin 3 orang ceramah, kasih judul. Ini kelebihan ilmu, ini kelebihan amal. Yang satu lagi apa kan? Kelebihan puasa, belajar, latihan kan? Walaupun 5 menit, 5 menit. Karena nanti kalau tampil di masyarakat perlu harus bukan hanya punya ilmu, tapi harus bisa menyampaikan ilmu. Saya dulu nggak belajar muhadharah, jadi nggak bisa ceramah. Kalau ngajar insya Allah bisa. Kalau ceramah khutbah segala macam nggak pernah, karena nggak belajar. Itu pentingnya belajar. Oke. Ala jami'il alam, atas sekalian alam. Nah, kita baca ringkas-ringkas saja. Kalau udah khatam di luar nanti baru kita ulang sekali lagi, kita baca di dalam semua insya Allah. Kan panjang kan, setahun targetnya. Jadi pertama fokus dulu di luar. Kemudian, jadi bani i'rabnya faddala fi'il madhi. Maaf ini di atas fathah, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke alladzi. Segala puji bagi Allah yang melebihkan ianya Allah. Ianya Allah alladzi. Akan siapa Allah lebihkan? Bani. Bani maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Tanda nasab. Iya di sini. Karena jamak mudzakkar salim, banina asalnya. Nah, cuma kenapa nunnya dibuang? Karena jadi mudhaf. Mudhaf nggak boleh ada tanwin. Atau nggak boleh ada alif lam. Atau kalau di atas niyah, nunnya dibuang. Atau kalau dia jamak mudzakkar salim, kalau jadi mudhaf, nunnya dibuang. Mudhaf bani, adama mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf. Dan dajarnya fathah. Li'annahu ghairu munsharif. Ya, terang. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Bermula salah dan salam itu kepada Nabi Muhammad. Siapa beliau? Sayyidil arabi. Pemimpinnya orang Arab wal ajami dan pemimpinnya orang ajam. Wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi. Ashabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi. Siapa keluarga dan sahabat? Ya nabi'il ulumi wal hikam. Sumber-sumber dari segala ilmu. Wal hikami dan sumber-sumber hikmah. Hikam, hikmah. Hikmah itu ilmu juga. Assalatu wassalamu dan bermula salah dan salam. Itu ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Sayyidil Arabi, pemimpinnya orang Arab. Wal ajami dan pemimpinnya orang ajam. Wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi dan semua sahabatnya Nabi. Siapa mereka? Ya Nabi al-ulumi wal hikam. Sumber-sumber ilmu dan hikmah. Ya. Jadi kemudian Musannef berselawat, bersalam kepada Nabi karena mengikuti firman Allah juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita dianjurkan berselawat, bersalam. Cuma selawat itu beda yang berselawat, beda maknanya. Itu namanya lafadz mustarak. Satu lafadz banyak makna. Allah berselawat, beda maknanya dengan malaikat berselawat. Kita berselawat, beda maknanya dengan selawat Allah. Nah itu. Kalau Allah berselawat, misalkan Allah berselawat kepada Nabi. Sallallahu ala Nabi kan? Maknanya Allah mengucurkan rahmatnya kepada Nabi. Itu selawat Allah. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi. Artinya malaikat mohon ampun kepada Allah. Atau malaikat minta
agar Allah mengucurkan rahmatnya kepada Nabi. Nah, bisa seperti itu. Ya, ya. Selawat dari Allah maknanya rahmat dan keampunan. Allah berselawat kepada Nabi maknanya Allah mengucurkan rahmatnya kepada Nabi. Allah mengucurkan ampunannya kepada Nabi. Ya. Kalau selawat dari manusia artinya doa. Kita berselawat kepada Nabi maknanya kita mohon kepada Allah agar Allah mengucurkan rahmatnya kepada Nabi, doa. Selawat hamba Allah itu doa. Selawat malaikat istighfar juga. Malaikat berselawat kepada Nabi artinya malaikat mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa Nabi. Walaupun Nabi tidak berdosa ya. Nabi kan tidak berdosa kan? Hmm, ya, oke. Nah, udah begitu aja. Bermula selawat dan salam itu kepada Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Sayyidil Arabi wal Ajam. Nabi Muhammad itu pemimpin orang Arab, orang Ajam. Orang Ajam selain Arab. Selain Arab, bangsa manapun disebut Ajam. Bangsa Parsi, bangsa Itali, Amerika, segala macam ya. Namanya Ajam. Jadi Ajam yang bukan Arab. Kemudian, ya. Apa dalilnya kalau Nabi itu pemimpin anak Adam seluruhnya? Ada dalil. Jadi setiap ucapan kita itu mesti ada dalil, nggak boleh sembarangan. Ya, dalilnya hadis Nabi sendiri, ana sayyidu waladi Adam kata Nabi. Saya ini pemimpin anak Adam, la fakhra bukan sombong kata Nabi. Memang faktanya. Nah, kemudian wa ala alihi dan salawat dan salam kepada keluarganya Nabi. Nah, wal ali, apa arti keluarga Nabi? Siapa itu keluarga Nabi? Itu keluarga Nabi. Keluarga Nabi dari sisi nasab, dari sisi keturunan, itu anak-anak Ali, Sayyidina Ali. Anak Abbas, anak Ja'far, anak Aqil, anak Haris bin Abdul Muttalib. Nah, itu keluar. Itu ada di dalam. Saya baca di dalam yang enggak saya sebutkan biar fokus kan. Tapi yang saya baca kalau jeli, saya baca di dalam. Cuma saya baca maknanya saja. Nah, jadi nasab Nabi atau anak Nabi yang disebut anak Nabi atau keluarga Nabi, selawat dan salam kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi di sisi nasab yaitu anak-anak Ali, anak-anak Abbas, anak-anak Ja'far, anak Aqil, anak Haris bin Abdul Muttalib. Ya, itu keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi berlevel sebenarnya. Ada keluarga utama, ada keluarga cabang nanti. Karena sekarang juga banyak orang mengaku ahlul bait kan? Itu berarti udah cabang-cabang jauh. Kemudian yang dimaksud dengan keluarga Nabi dari segi sebab, keluarga Nabi dari segi sebab, itu setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman, yang bertakwa, yang mengikuti Nabi, itu namanya keluarga Nabi. Itu. Karena keluarga Nabi dari sisi agama itu pengikut pengikut Nabi. Pengikut semua Nabi yang taat, yang soleh kepada, yang patuh kepada Nabi, namanya keluarga Nabi. Kalau kita patuh dan taat, kita masuk dalam ini. Selawat dan salam kepada keluarga Nabi. Berarti kita masuk. Kalau di segi sebab. Ya, sebab beragama. Nah, nah, itu dari segi sebab. Karena ada juga anak seorang Nabi tapi tidak dianggap keluarga Nabi. Kalau ditinjau dari segi sebab. Karena dia tidak beriman. Anak Nabi Nuh. Tahu kan? Anak Nabi Nuh. Kan'an. Anak Nabi Nuh Kan'an. Dalam Quran Allah menyatakan gini. Nabi Nuh mengatakan inna beni min ahli. Anakku itu keluargaku. Kata Nabi Nuh. Tapi Allah menyatakan innahu, apa kata Allah? Kata Allah innahu laisa min ahli. Dia itu bukan keluargamu karena dia tidak beriman kepadamu. Akhirnya Kan'an tenggelam kan? Nah itu. Jadi walaupun anak kandung darah daging Nabi Nuh karena tidak mengikuti Nabi Nuh nggak dianggap keluarga. Itu dari segi sebab. Dari segi sebab berarti kalau kita beriman kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi termasuk keluarga Nabi. Wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi, ashab ini jamak, mufradnya sahibun. Ashab jamak taksir. Sahabat Nabi sama definisinya di mana-mana, orang yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi sesudah Nabi menjadi Nabi. Orang yang bertemu Nabi,
beriman kepada Nabi, pada hidup Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman juga. Nah, itu baru disebut sahabat. Walaupun buta tidak bisa melihat Nabi, yang penting hidup pada masa Nabi dan pernah dekat dengan Nabi. Maksudnya pernah bertemu walaupun tidak melihat dengan mata kepala. Bertemu satu majelis begini kan. Nah, itu keluarga sahabat Nabi. Orang yang bertemu Nabi ketika Nabi sudah usia 40 tahun. Orang yang bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan beriman, itulah sahabat Nabi. Ya Nabi ulumi wal hikam. Siapa itu keluarga dan sahabat? Ya Nabi kita badal kepada alihi. Wa ashabi atah kepada Ali. Ashabi atah kepada Ali. Berarti ya Nabi kita badal kepada Ali, masuk semuanya. Siapa keluarga dan sahabat? Ya Nabi ulumi. Sumber-sumber ilmu. Mata air ilmu. Ya Nabi asalnya mata air. Tapi kita artikan aja sumber. Ya Nabi itu sirat muntahal jumuk mafa'ila. Yanba'on mufradnya. Yanba'on, yanba'ani, ya nabi'u. Ya nabi'il ulumi. Cuma di sini dia gairu munsarif. Karena jadi mudhaf kan? Ya nabi'i, bukan ya nabi'u. Siapa Ali? Ya nabi'i. Sumber-sumber dari segala ilmu. Jadi ilmu agama itu khususnya dapat dari keluarga Nabi, dari sahabat Nabi. Wal hikami, dan sumber-sumber hikmah. Hikmah juga ilmu. Hikam itu jamak dari hikmatun. Hikmatun, hikmatani, hikam. Arti hikam itu mengetahui sesuatu sesuai fakta. Itu hikmah. Kita tahu sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Baru hikam namanya. Kalau mengetahui sesuatu tapi menyalahi dari fakta, namanya jahil. Orang Nasrani meyakini Tuhan itu 3. Nah, 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Faktanya Tuhan Esa misalkan. Berarti jahil. Nggak disebut hikam. Nah, ada pertanyaan sampai sini di segi i'rab dan lainnya. Wa ala alihi, dan selawat dan salam kepada keluarga Nabi wa ashabi, sahabat-sahabatnya Nabi, ya Nabi ulumi, sumber dari segala ilmu, wal hikami, dan sumber hikmah-hikmah. Nah, kita lanjut. Wa ba'du. Nah, wa ba'du, dan sesudahnya. Sesudahnya. Wa ba'du dia dharaf. Mabni di atas dhamma karena mudhaf ilaihnya mahdhuf. Kalau mudhaf ilaihnya disebut, kita baca wa ba'dahu. Nanti ada pembahasan khusus panjang dia. Kadang-kadang wa ba'dun juga boleh nanti. Nanti kalau ketemu di kawakib. Falamma ra'aitu kasiran min tullabil ilmi. Tullab. Falamma ra'aitu kasiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi. Falamma, maka manakala ra'aitu, saya lihat, kasiran, akan kebanyakan, min tullabil ilmi, dari para pencari ilmu, fi zamanina, pada zaman kami ini, pada masa beliau tahun 600-an kalau nggak salah, yajiddun, itu sungguh-sungguh mereka, bukan itu, nggak ada itu di situ. Falamma ra'aitu, maka manakala saya lihat akan kebanyakan dari pencari ilmu pada zaman kita, yajiddun, bersungguh-sungguh mereka, ilal ilmi, kepada ilmu, wala yasiluna, dan tidak sampailah mereka, au min manafi'ihi, atau dari manfaat-manfaatnya ilmu, wasamaratihi, dan buah-buahnya ilmu, wahya, dan dianya manfaat dan buahnya ilmu itu al-amalu bihi wan nasyru, beramal dengannya ilmu, wan nasyru, dan menyebarkan, yuhrimun atau yuhramun. Yuhramun. Gimana bacanya? Kalau dalam kitab ini yuhrimun dengan kasrah ra. Yahrimun, ya, hasiba. Yahrimun. Berarti kitab PDF ini salah, yahrimun. Wa min manafi, atau dari manfaat-manfaatnya ilmu, wasamaratihi, dan buah-buahnya ilmu, wahya, dianya manfaat dan buah itu amal. Beramal dengannya ilmu dan menyebarkan, yahrimun, mereka tidak mendapatkan. Yahrimun maknanya mereka tidak mendapatkan.
Titik penjelasan. Titik dulu. Ini udah mulai rumit dikit nih. Ya. Falamma ra'aitu, kata Musannef Syekh Darjanji, manakala saya telah melihat akan kebanyakan dari pencari ilmu di zaman kami. Saya lihat banyak banget pencari ilmu. Ya jiddun, mereka rajin banget kepada ilmu. Bersungguh-sungguh, jadda ya jiddu. Mereka bersungguh-sungguh kepada ilmu. Saya lihat banyak orang rajin belajar. Walayasilun, dan mereka tidak sampai. Rajin-rajin, selalu masuk kelas. Hadir 4 kali pertemuan kan dalam sehari semalam. Habis subuh jam 8 sampai jam 12. Habis zuhur ada mudzakarah misalkan. Habis asar mudzakarah lagi, malam ngaji lagi, rajin banget. Walayasilun, mereka tidak sampai. Tidak sampai kepada ilmu. Apa makna tidak sampai? Tidak mendapatkan manfaat ilmu, buah ilmu, tidak bisa mengamalkan ilmunya. Kenapa bisa seperti itu? Beliau akan menjelaskan alasannya. Au min manafi'ihi wa samaratihi wa hiyal amalu bihi wan nashru yahrimun. Ini asalnya begini susunannya. Jadi yahrimun ini kita atah kepada yasilun asalnya. Ini kebalik nih. Memang sengaja dibalik. Asalnya begini. Wala yasilun wala yahri bukan wala yahrimun. Yahrimuna min manafi'ihi wa samaratihi itu asalnya. Sungguh-sungguh mereka kepada ilmu wa yahrimun dan mereka tidak mendapatkan dari manfaatnya ilmu dan buah-buahnya ilmu. Wahya dianya manfaat dan buah itu beramal dengannya ilmu wan nasyru dan menyebarkan ilmu. Susunan dulu. Paham nggak? Biar nggak bingung maknanya. Ini kan awal min nih. Makanya saya bilang setiap huruf jar itu wajib kita tahu muta'alaknya biar nggak salah paham. Jadi min manafihi kita ikat kepada yahrimun. Pada yahrimun. Dan atau min manafihi dari manfaat-manfaatnya ilmu. Dan buah-buahnya ilmu. Apa itu manfaat dan buah ilmu? Wahya. Dianya manfaat dan buah itu beramal dengannya ilmu dan menyebarkan. Yahrimun mereka tidak mendapatkannya. Diharamkan. Jadi asalnya begini susunannya. Saya melihat kebanyakan dari orang yang mencari ilmu, rajin banget mencari ilmu. Walayasilun, dan mereka tidak sampai kepada ilmu itu. Wayahrimun, dan mereka tidak mendapatkan min manafihi dari manfaat-manfaatnya ilmu dan buahnya ilmu, yaitu beramal dan menyebarkannya. Nah, itu susunan yang benar. Ini benar juga, cuma cara memaknakannya saja. Banyak banget orang rajin belajar, tapi mereka kok nggak dapat ilmunya. Apa kesalahannya? Apa masalahnya? Ini. Lima annahum akhtau tara'iqahu. Lima annahu karena ma. Sesungguhnya mereka pencari ilmu, itu akhtau. Tersalah mereka, tara'iqahu akan jalan-jalannya ilmu. Tara'iq jamak dari tarikun. Karena sungguhnya mereka itu akhtau, salah mereka, taraikahu akan jalan-jalannya ilmu. Kita mau ke Muara Bungo. Muara Bungo kemana? Ke sono. Nah, kita ngambil jalannya ke sono. Kagak nyampe-nyampe. Ya kan? Nah, jadi begitu juga para pencari ilmu. Misalkan jalan ilmu di kelas. Ya kan? Jadi pas pagi kita nggak masuk kelas belok. Nah, misal. Tapi ini masuk kelas. Walaupun dia udah masuk kelas, masih nggak dapat ilmu. Tapi salah jalan. Salah caranya. Jadi keren nih kita nih. Insya Allah kalau kita udah belajar kita ini udah tahu jalan kan. Mereka tidak mendapatkan ilmu, tidak bisa mengamalkan ilmunya. Lima annahum karena bahwasanya mereka itu akhtau tersalah mereka. Taraikahu akan jalan-jalannya ilmu. Salah jalan. Ya. Nggak ngikuti Google Map. Ya. Nah itu. Kadang-kadang kalau kita ngikuti Google Map juga dibohongin. Ya kan? Ada juga namanya juga Google Map kan. Nah, makanya untuk belajar juga ada syarat-syaratnya nanti. Guru harus yang benar guru. Ya kan? Kadang kalau kita rajin juga segala macam, guru tersesat misalkan, murid sesat juga kan? Nah itu. Jadi nanti banyak syaratnya. Guru harus kita pilih-pilih. Cuma sayang zaman sekarang kita nggak bisa milih guru. Karena guru sudah ditentukan oleh pondok. Yang itu. Kalau zaman dulu kan belajarnya bebas. Ada banyak ulama di kampung. Ada puluh ulama. Kita tinggal milih mana yang memenuhi syarat. Minimal yang syaratnya lebih banyak daripada kurangnya kan. Kita datanglah ke rumah beliau, kita berguru.
Itu karena kajian bebas. Sekarang kan kita ke pondok. Paling bisa cuma kita milih mondok. Gitu. Ada 10 pondok di Muara Bungo, 52 pondok. Satu kabupaten kan. Kita survei dulu. Mana pondok yang paling sesuai dengan syarat-syarat yang beliau sebutkan. Disitulah kita belajar. Nah itu sekarang paling bisa seperti itu kan. Karena pondok kan ada pemimpinnya. Ada yang ngatur kan. Nah, itu juga sekolah. Kalau salah milih sekolah, sesat jadinya. Ya? Nah itu. Akhtau taraikahu. Karena mereka tersalah akan jalan-jalannya ilmu. Wataraku syara'itahu dan meninggalkan oleh mereka akan syarat-syaratnya ilmu. Nah, syarat yang akan disebutkan dalam kitab ini. Wa kullu man akhta'a tariqa dhalla. Dan bermula setiap orang yang tersalah ia akan jalan dhalla nih, itu tersesat ia. Wa kullu man dan bermula setiap orang akhta'a tariqa yang tersalah ia akan jalan dhalla itu tersesat ia. Khabar kullu. Wala yanalul maqsuda qalla au jalla dan tidak mendapatkan ia akan maksud, akan tujuan qalla au jalla banyak ianya, sedikit ianya maksud, au jalla atau banyak ianya maksud. Nah, nah itu. Jadi kata beliau banyak orang yang nggak mendapatkan ilmu, manfaat ilmu, nggak bisa mengamalkan ilmu karena salah jalan, karena meninggalkan banyak syarat. Ternyata belajar banyak syaratnya. Bukan hanya syarat masuk pondok yang banyak, belajar juga banyak syaratnya. Ya. Setiap orang yang salah jalan pasti akan tersesat, tersesat nggak nyampe. Dan dia tidak akan sampai kepada tujuan. Baik tujuan itu sedikit atau banyak, kalau salah jalan pasti nggak nyampe. Arad itu jawab lama tadi. Falamma ra'aitu, jawab lama di atas. Di pertama kah? Falamma ra'aitu. Maka manakala saya melihat tadi. Niscaya arad itu wah itu aku berkehendak. Kata Syekh Darmuji. Arad itu aku berkehendak wa ahbabtu dan aku menyukai. Aku mencintai an ubayyina lahum tariqat ta'allumi akan bahwa aku jelaskan an ubayyina fi'il mudhari' ke-13 an urun nasab aradtu aku menyukai wa ahbabtu dan aku mencintai an ubayyina lahum akan bahwa aku jelaskan untuk mereka bagi mereka tariqat ta'allum akan jalan belajar. Saya akan menjelaskan cara belajar yang benar biar ilmu bermanfaat. Cara belajar yang benar menurut siapa? Nah, alama ra'aitu fil kutubi. Di atas ma yang aku lihat dalam kitab-kitab. Alama ra'aitu di atas ma yang telah aku lihat fil kutubi dalam kitab-kitab, dalam banyak kitab, jamaah. Kitabun kitabani kutub. Jadi beliau sudah baca banyak kitab, beliau simpulkan nanti syarat-syarat ilmu ini. Beliau tulis dalam kitab ini. Wasami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Alama itu di atas ma yang telah saya lihat dalam kitab-kitab. Wasami itu dan saya dengar. Min asatidhi dari guru-guru saya. Asatid jamaah. Ustadzun, ustadzani, asatid. Yang telah saya dengar dari guru-guru saya. Siapa guru saya? Ulil ilmi. Orang-orang yang memiliki ilmu. Wal hikami dan orang-orang yang memiliki hikmah. Nah itu. Apa yang saya lihat dalam kitab-kitab yang sudah saya baca, yang saya dengar dari guru-guru saya, akan saya tuliskan dalam kitab ini, namanya Ta'limul Muta'allim. Kenapa saya pengen menulis? Pengen berbagi ilmu. Raja'at du'a ili minar raghibina fihi. Karena berharap doa untukku. Raja'at du'a ili karena berharap doa. Raja'a maf'ul min ajli. Karena berharap doa bagiku minar raghibina fihi dari orang-orang yang suka padanya ilmu, padanya kitab. Al mukhlisin lagi yang ikhlas mereka itu.
Raja'ad doa karena berharap doa bagiku minar raghibina fihi, dari orang-orang yang cinta, yang suka nah, pada ilmu. Fihi pada ilmu. Mukhlisin lagi yang ikhlas mereka. Berharap doa bagiku. Doa bil faudi wal khalasi, doa dengan keberuntungan. Bil faudi muta'ala kepada doa. Bil faudi doa dengan keberuntungan, wal khalasi keselamatan, fi yaumiddin pada hari kiamat. Ba'da mastakhartullaha ta'ala fihi, sesudah ma yang aku beristikharah akan Allah Ta'ala padanya ma. Ba'da ma sesudah ma yang aku beristikharah padanya ma. Ini ba'da kan? Ba'da ini muta'ala kepada arad itu. Kapan saya pengen membuat kitab ini? Jauh ke belakang. Ba'da ma istakhartullah. Sesudah ma saya beristikharah akannya Allah Ta'ala fihi padanya. Padanya apa? Nah, maka saya suka akan bahwa saya buat. Apa tadi di belakang? Arad itu. Mana tadi hilang? Saya berkehendak dan saya suka bahwa saya jelaskan bagi mereka jalan belajar. Kapan saya pengen membuat jalan belajar? Ba'dama sesudah ma yang saya istikharah akan Allah Ta'ala padanya. Nah, jadi tujuan beliau menjelaskan cara belajar kepada kita berdasarkan ilmu beliau yang beliau dapat dalam kitab dari guru-guru beliau karena berharap doa beliau. Ini bagian dari amal soleh, ilmu yang hadis Nabi, kita mata berdoa Adam engkau amalu ya. Apabila mati anak Adam semua putus kan? Nah, salah satu di antaranya ilmun yuntafa'u bih ya. Ilmu yang dimanfaatkan orang ini beliau pengen meninggalkan ilmu supaya ada amal jariah. Kemudian juga beliau berharap supaya orang-orang yang membaca kitab beliau yang suka mendoakan beliau. Makanya kita selalu membaca rahimahullah ya. Semoga Allah merahmati beliau doa. Begitu juga nanti kalau udah gede semua udah pada jadi kiai, bikin satu karya yang bermanfaat untuk umat supaya dapat doa terus. Beruntung selamat di hari akhirat. Nah itu harus ada karya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang itu hadis Nabi. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita hidup nggak bermanfaat untuk orang lain, malah merugikan orang lain, itu jadi sampah masyarakat ya. Sampah. Minimal hidup kalaupun tidak memberi manfaat jangan merugikan. Yang itu. Kalau yang terbaik memberi manfaat kepada orang lain. Minimal nggak bisa memanfaatkan orang lain jangan merugikan. Ini udah hidup merugikan orang lain. Jadi begal, rampok, segala macam kan. Itu sampah. Cara menangani sampah bagaimana? Cara menangani sampah? Dibakar atau dibuang. Itu sampah kan dibakar. Makanya sampah-sampah di akhirat dibakar dalam neraka. Pelaku maksiat dianggap sampah. Maka tempatnya jahanam. Di dunia pun sampah dibakar kan rata-rata. Atau paling kurang daur ulang. Daur ulang kan digiling. Digiling kan remuk habis kan. Kayak plastik daur ulang digiling. Remuk habis baru jadi biji plastik lagi. Neraka itu daur ulang. Pendosa-pendosa dibersihkan dulu. Baru kemudian masuk surga. Kalau ada iman sedikit dalam hati. Kenapa dosa harus dibersihkan pakai api? Nggak pakai air. Gitu. Kenapa coba? Jahanam kan api. Karena kata para ulama dosa itu karat. Karat. Besi berkarat. Cuci pakai air nggak bersih. Harus dibakar. Begitu dibakar, karatnya rontok. Dari bakar dipukul lagi kan gitu bikin pisau. Pukul dipukul dibakar lagi ya. Pukul lagi biar tajam kan. Nah, makanya orang beriman yang pernah maksiat dibersihkan dulu pakai api karena banyak karatnya. Udah bersih semuanya, yang tahunnya nggak dijelaskan berapa lama baru masuk surga. Kalau orang terlanjur terjebak dalam dosa, biar nggak masuk neraka, berarti dia harus mencucinya, membersihkan di dunia dengan cara taubat. Nah, taubat. Makanya namanya air mata yang meleleh karena penyesalan itu bisa merontokkan dosa. Insya Allah karatnya hilang juga. Dibakar dengan api penyesalan. Sebelum dibakar dengan api benaran dalam neraka. Nah, ya.
Istikharah. Arti istikharah meminta kebaikan. Jadi dalam agama Islam, sebelum kita melakukan apapun, dianjurkan istikharah dulu. Kita mau masuk mondok nih, kita lulus SMP, sanawiyah di sini kan. Kita ini kepikiran nih, saya pengen keluar dari pondok ini, pengen lanjut ke pondok lain. Apa pengen lanjut di sini? Misalkan ada dua pilihan yang berat, dua-duanya baik, dengan satu baik satu buruk. Ini kita pengen pindah ke pondok lain, baik juga misalkan. Itu dianjurkan istikharah dulu. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Ya kan? Pengen beli mobil juga begitu, istikharah dulu. Ini mobil itu baik nggak buat saya? Kalau baik ya Allah, mudahkan saya untuk beli mobil. Kalau nggak baik, jauhkan mobil dari saya, jauhkan saya dari mobil dan seterusnya. Ini baik untuk agama kita. Apapun yang kita pengen beli dianjurkan istikharah. Mau beli komfor juga istikharah. Beli apapun. Khawatir kita beli komfor, penyebab kebakaran rumah kan? Kita beli mobil jadi kuburan kita. Tabrak, digilas, kereta api misalkan kan? Jadi kuburan kita. Itulah orang beriman. Apapun yang kita pengen beli, selalu minta petunjuk Allah. Allah berikan petunjuk nanti lewat ilham atau apapun kan? Atau kecenderungan hati kita. Itu nanti ada kajian dalam fikih. Ada sholat istikharah. Pernah sholat istikharah? Belum? Nah, nanti kita istikharah. Gimana Fatayan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Ini kitab ini mudah nih. Insya Allah. Penting udah bisa nahu dikit-dikit udah. Ya, udah. Nah, kita lanjutkan. Kita baca aja panjang-panjang ya. Ya, biar cepat kita balik lagi ke belakang. Nah, lagi. Wasamaituhu ya, wasamaituhu dan saya namakan akannya kitab Ta'limal Muta'allimi Tariqat Ta'allumi. Samaituhu saya namakan akan ini kitab Ta'limal Muta'allimi Tariqat Ta'allum. Itu nama kitab. Nah, artinya Ta'limal Muta'allim berarti mengajarkan santri. Ta'alim kan orang yang belajar. Mengajarkan santri Tariqat Ta'allum, cara belajar. Mengajarkan santri akan cara belajar. Waja'altuhu fusulan. Saya jadikan akannya kitab fusulan. Akan beberapa pasal. Jamak. Faslun, faslani, fusul. Butuh perjuangan ya. Berada di kelas 4 jam. Butuh perjuangan itu. Ini sebahagian dari syarat belajar istiqomah. Yang butuh kesabaran. Kalau ngantuk-ngantuk dikit kadang ditahan ya. Kalau nggak tahan banget ya udah tidur sambil duduk. Nggak apa-apa juga. Dengan hadir insya Allah bermanfaat ya. Dengar sayup-sayup gitu kan. Nah, terbangun lagi. Gak bisa makna ketinggalan nanya ke depan. Asal jangan tidur bawa bantal. Oke. Wasama itu saya namakan akannya kitab Ta'limal Muta'alim akan Ta'limal Muta'alim Tariqat Ta'allum. Waja'altuhu fusulan. Saya jadikan akannya kitab fusulan akan beberapa fasal. Nah, nah, yang pertama. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Ini kita takdirkan. Bermula yang pertama itu satu fasal. Fi mahiyatil ilmi. Pada hakikat ilmu. Wal fikhi. Dan pada mahiyah fikih. Mahiyah hakikat. Faslun fi mahiyatil ilmi. Satu pasal pada mahiyah ilmi. Pada hakikat ilmu. Wal fikhi. Pada hakikat fikih. Wa fadlihi. Dan pada kelebihannya fikih. Nah. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Bermula yang kedua itu pasal fin niyati pada niat fi halil ilmi pada ketika belajar. Pada ketika belajar juga ada niatnya rupanya. Kita mau berangkat ke kelas sudah mulai niat di hujurah kita. Niat. Kemudian faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati. Satu pasal pada memilih ilmu.
pada memilih ustadz, pada memilih syarik, memilih teman, wasabati dan pada keteguhan. Lengkap kitab ini. Faslun fi ikhtiyaril ilmi, satu pasal pada memilih ilmu. Ilmu kan banyak banget. Kalau kita mempelajari semuanya sekalian nggak mungkin. Kita pilih yang paling penting dulu. Nanti beliau jelaskan ilmu apa yang perlu kita dahulukan ya. Nggak mungkin semua pelajaran prioritas semua. Kita pelajaran kan banyak nih. Ini cuma beberapa yang kita prioritaskan. Kita pokok dulu nahu saraf kan. Kemudian nanti bisa baca sendiri. Insya Allah lebih cepat lagi pergerakan kita. Bisa kita baca sekali baca 5 lembar. Ya, tarik nanti kita mundurkan dulu dikit. Fokus nahu saraf. Nah kita kitab ada begini. Kalau udah paham nahu saraf tinggal baca kencang kayak orang baca ini Budi kan. Itu Bapak Budi kan cepat banget. Nah, kemudian tadi faslun fi ikhtiyaril ilmi, satu pasal pada memilih ilmu, wal ustadi memilih ustad. Ustad juga harus dipilih-pilih kan. Ternyata kita nggak belajar ke semua ustad. Gitu. Wasyariki memilih teman. Teman dalam belajar penting banget. Kalau teman suka santai, kita diajak santai terus. Kalau teman suka mutalaah, kita terpengaruh kan. Nah, kan sering dengar penceramaan. Berteman sama tukang arang, tukang besi ya. Kalaupun kita nggak terbakar, minimal dapat bau besi kan. Berteman dengan tukang minyak wangi, walaupun kita nggak dikasih minyak wangi, baunya kan dapat dikit-dikit. Nah itu, teman pengaruh. Nah, nanti keren di kita ini ada syair, banyak banget syair. Nah, keteguhan juga nanti, perlu keteguhan istiqomah. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Kemudian yang keselanjutnya, satu pasal pada memuliakan ilmu dan ahlinya ilmu. Ada aturan nanti bagaimana cara menghormati kita. Setiap kita ngambil kitab doa apa yang kita baca ada. Ya, ada zikir khusus yang kita baca setiap mau megang kitab. Nah, insya Allah lengket ilmunya. Orang zaman dulu sekali lihat langsung nempel kayak fotokopi gitu. Ya kan? Kayak Imam Syafi'i, Imam Bukhari waktu itu lihat hadis dalam kitab langsung nempel. Makanya hafalannya kadang ribuan hadis. Kan? Ada yang bilang kayak Imam Ahmad bin Hambal hafal 1.000.000 hadis. Misalkan. Kan keren. Itulah hafalannya kayak fotokopi sekarang. Begitu lihat terekam satu halaman kan, buka lagi ya itu. Kayak film India itu buka baca sampul buku tembus ke dalam kan ada. Kalau suka nonton India. Nah itu. Faslun fi ta'dhilil ilmi wa ahli. Satu pasal pada memuliakan ilmu dan ahlinya ilmu. Faslun fil jiddi wal muwatabati wal himmati. Satu pasal pada bersungguh-sungguh. Nah, jiddi bersungguh-sungguh, muwadhabah continue. Tahu continue kan? Terus menerus dalam belajar. Nah, continue muwadhabah, terus menerus. Kemudian wal himmah, tekad. Himmah itu tekad, semangat. Nah, itu beda-beda. Sungguh, kita rajin, nggak punya tekad. Kita rajin masuk kelas maksudnya. Sampai ke kelas santai. Ya kan? Nah, itu nggak ada himmah. Atau kita semangatnya tinggi, saya pengen banget pinter. Tapi nggak pernah masuk kelas. Sama aja kan? Itu harus ada tiga-tiganya. Semangat iya, continue, terus menerus iya, nggak pernah absen. Himmah punya semangat yang tinggi, iya, tiga-tiganya penting. Nah, itu nanti beliau jelaskan semuanya di pasal keberapa gitu. Nah, itu 2, 3, 4, 5. Pasal kelima. Kemudian faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Satu pasal pada permulaan sabqi. Sabqi belajar. Pada permulaan belajar. Hari apa kita mulai belajar? Ini udah cocok nih pesantren. Nanti beliau nganjurkan belajar hari Sabtu, hari Rabu. Makanya di sini liburnya Selasa. Pondok lain libur Jumat. Tapi nggak apa-apa juga. Ya. Tapi beliau menganjurkan memang kita mulai belajar di hari Senin. Ah, hari Rabu. Rabu ah. Nanti ada waktunya apa pagi apa duha ada. Nanti. Nah, jangan dipercepat. Kita baca dulu. Faslun satu pasal pada permulaan belajar wa qadrihi ukuran belajar. Beliau menentukan ukuran belajar itu berapa? Apakah 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar sekali belajar? Ada aturannya. Nah, jadi ukuran mampu ditampung oleh pikiran kita, otak kita kan. Kalau mampu 1 lembar, 1 lembar. Jangan 3 lembar, 2 lembarnya mubazir. Ya. Kalau kemampuan kita 2 lembar, jangan 1 lembar, kekurangan. Ambil porsi yang paling bagus. Cuma sekarang di pesantren udah ditentukan satu kitab porsinya 1 jam. Jadi udah pas. Ya, gampang sekarang. Nah, kita baru 46 menit.
Kemudian watartibihi, dan pada tertibnya belajar. Dari mana kita mulai belajar dulu? Tartib, susunan. Faslun fi bidayatis sabki wa qadrihi wa tartibihi. Tartibnya belajar. Kemudian kita ini kurang terang. Bukan kurang terang, mata saya kurang terang. Oke. Faslun fit tawakkuli, dan satu pasal pada menjelaskan tawakal. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Itu penting banget tuh. Santri kalau nggak tawakal udah stres dah. Langsung nelpon orang tuanya jemput, saya nggak betah kan. Tawakal kepada Allah. Kita yang penting berusaha belajar, insya Allah Allah membuka jalannya. Faslun fi waktu tahsili, pasal pada waktu tahsil. Tahsil belajar juga. Maksudnya tahsil menghasilkan ilmu. Tidak semua jam belajar itu baik. Ada jam tertentu. Cuma di sini beda. Ini sedikit beda. Kalau di pondok lain belajar sampai jam 11. Habis itu wajib tidur. Namanya qailulah. Jadi tidur siang itu untuk menguatkan kita belajar malam. Jadi malam kalau di, tak apa-apa, beda sedikit-sedikit kan. Karena di sini nggak ada kegiatan malam. Kalau di pondok saya dulu jam 11 malam wajib tidur. Kita malamnya tidur jam 12 malam, kan jam 10. Jadi tidur siang itu membantu kita begadang malam. Sebagaimana makan sahur membantu kita untuk puasa di siang hari. Itu nggak apa-apa, perbedaan sedikit. Mungkin tuntutan kondisi. Ya. Di sini kan agak panas kalau duhur kan. Habis duhur makanya nggak ada kegiatan. Nah, jadi bisa tidur habis duhur. Bisa juga. Nah, bukan kailulah namanya. Nah, duhuriyah mungkin maknanya ya. Kalau kailulah itu tidur siang sebelum duhur. Faslun fit tahsili. Ini satu pasal pada waktu menghasilkan ilmu, cari ilmu. Kemudian faslun fi syafaqati wan nasihat. Satu pasal pada kasih sayang dan nasihat. Fi syafaqati wan nasihat. Satu pasal pada membahas kasih sayang, wan nasihat, dan nasihat. Nggak ada penjelasannya. Jadi pasal pada kasih sayang maksudnya bagaimana cara kita saling mengasihi sesama teman nanti. Ya kan? Ikut membantu teman, teman ikut membantu kita, jangan saling mengganggu. Menasehati teman gitu. Nanti kalau teman malas kita ingatin kan. Teman tiba-tiba hilang semangatnya. Kita kasih motivasi biar tetap betah di pondok. Nah, itu. Faslun fil istifadati. Satu pasal pada istifadah. Istifadah mencari faedah nanti. Istifadah artinya alif sinta itu tolak. Satu pasal membahaskan cara mendapatkan faedah. Cara mendapatkan faedah. Kadang mendapatkan faedah ilmu bukan hanya di kelas. Di bilik juga bisa sama teman. Saling muzakarah itu saling dapat faedah. Saling mengingatkan murajaah bareng-bareng. Faslun fil wara'i halat ta'alumi. Satu pasal pada menjelaskan wara' ketika belajar. Wara' itu menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Perlu menjaga makanan juga. Tapi di sini aman. Karena makanan sudah disiapkan oleh pondok lah. Tinggal orang tua kirim duit. Kan itu. Kalau dulu kan kita masak sendiri. Waktu saya ngaji dulu kita masak sendiri. Masak sendiri, nyuci sendiri segala macam. Kita turun keluar kelas, kita ke pasar belanja kan. Belanja sayur, apa yang pengen kita masak, kita beli. Masak sendiri. Nah, itu baru kita, kalau sini aman. Pasal ini aman. Faslun fil wara'i halat ta'alumi, pasal pada wara' ketika belajar. Itu tugas yang ngelola pondok berarti kan. Untuk nyiapin makanan yang halal. Jangan yang haram, jangan yang syubhat. Kemudian faslun fima yurisul hifdha wan nisyana. Satu pasal pada yurisu yang mewariskan ya. Mana mewariskan yang menyebabkan ya. Yurisu mewariskan menyebabkan ya akan hafalan. Yang mewariskan ya akan hafalan wan nisyana dan akan lupa. Faslun satu pasal fima pada yang mewariskan ia akan hafalan al-hifda wan nisyana dan akan lupa. Apa saja yang menyebabkan hafalan kita kuat? Apa saja yang menyebabkan kita mudah lupa? Ada dalam kitab ini. Nah, pastinya itu kita ngaji dulu ya.
yang penting, tapi ujung banget nih, pasal kesekian. Nah itu, agar hafalan kita kuat, ada zikir-zikir tertentu yang beliau anjurkan kita baca, atau ada trik-triknya, ada kiat berapa kali kita ulang, nah, supaya lengket. Beliau lebih banyak menganjurkan kita ngulang yang sudah kita belajar daripada ke depan. Pelajaran hari ini misalkan, ini kan hari ini kita belajar, turun ke bilik, ke pondok, ulangnya 2 kali misalkan sebelum tidur. Pelajaran kemarin ulangnya 3 kali, karena udah jauh kan. Pelajaran kemarinnya lagi kalau bisa ulangnya 4 kali. Nah gitu. Makin jauh kita belajar, makin banyak kita ulang. Jadi akhirnya bisa. Itu caranya. Nggak ada cerita nggak ngulang. Kalau nggak ngulang itu pasti harus nulis terus. Ini kalau kita udah ngulang, mufradat yang udah ketemu, nah, kalau kita ngulang beberapa kali udah hafal. Itu ketemu di depan nggak perlu nulis lagi kan? Kan itu mulu. Nah, udah tertib udah ketemu, tawakal udah tahu, tahsil udah tahu, syufkah udah tahu, kasih sayang, nasihat udah tahu, istifadah mencari faedah. Itu nggak perlu ditulis lagi kalau ketemu di depan. Ya. Faslun fima yujlibur rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Dan satu pasal pada ma yang mendatangkan ia akan rizki, penyebab mudah rizki. Faslun fima yajlibur rizqa. Yajlibu kita baca. Satu pasal pada ma yang mendatangkan ia akan rizki, wa ma yamna'u dan ma yang menghalangi ia, menghalangi rizki. Wa ma yazidu dan ma yang menambah ia pada umur, wa ma yang kusu dan ma yang mengurangi ia pada umur. Nah, lengkap kan? Pasal membahas tentang agar rezeki kita mudah, agar orang tua yang membiayai kita mudah rezekinya bagaimana ada. Ma yamna'u apa saja yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Wa ma yazidu apa yang bisa menambah umur. Walaupun umur sudah ditentukan katanya, masih bisa ditambah juga. Nah, kemudian apa yang bisa menyebabkan umur kita berkurang. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak adalah taufikku kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa memberi taufik kepada aku, kata beliau. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak adalah taufikku kecuali dengan Allah. Alaihi tawakal tu kepadanya Allah aku bertawakal, aku berserahkan diri. Wa ilaihi unibu dan kepadanya Allah aku kembali. Nah, baru titik sebentar ya, titik sementara. Apa pertanyaan? Apa makna yang kurang? Ada yang kurang maknanya? Berapa pasal semua dalam kitab ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pasal. Sebulan satu pasal, 12 bulan, setahun lunas. Ya, lunas. Insya Allah nggak sampai setahun nih. Depan insya Allah. Kita harus katamu berapa kali ini? Aku bertanya tadi baca tawafik ya Pak. Taufiki, masdar. Wafakai wafiku taufik. Akada yu'akidu taukid. Wama taufiqi. Tidak adalah taufikku. Maksudnya tidak adalah yang memberi taufik kepadaku. Kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hmm. Nah, sekarang ya, sudah berapa halaman? Masih ada waktu 4 menit lagi. Ulang sekali. Baca barisnya dulu. Mulai dari sampai ke kiri. Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Bermula segala puji yaitu bagi Allah yang telah melebihkan oleh Allah akan anak-anak Adam. Bil ilmi dengan ilmu wal amali dan amal ala jami'il alami atas sekalian alam.
wassalatu wassalamu, dan bermula salawat dan salam ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, sayyidil Arabi wal Ajami, penghulu orang Arab dan penghulu orang Ajam, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, ya nabiil ulumi wal hikami, sumber-sumber segala ilmu dan segala hikmah. Wa ba'du, dan bermula setelahnya, Enggak pakai bermula. Dan sesudahnya basmalah, hamdalah, dan salam. dan setelahnya salawat dan salam, Basmalah, hamdalah, sholah, dan salam. dan setelahnya hamdalah, Basmalah, dan setelahnya hamdalah, basmalah, salawat dan salam. nah, Falamma, maka manakala, ro'a itu kathiron, aku melihat akan kebanyakan, mintula bil ilmi, dari para penuntut ilmu, di zamanina, pada zaman kami, ya yajiduna, mereka bersungguh-sungguh ilal ilmi, untuk mendapatkan ilmu, wala yasiluna, dan mereka tidak sampai kepada ilmu, au min manafihi, daripada mendapatkan manfaat-manfaatnya ilmu, wa thamaratihi, dan buah-buahnya ilmu, wahyal amalu, dan bermula dianya manfaat-manfaat ilmu, dan bermulanya dianya manfaat, yaitu beramal bihi, dengannya ilmu, wan nashru, dan menyebarkan, yahrimuna, mereka tidak mendapatkan, lima annahum, karena bahwasanya mereka akhtau, tersalah mereka, ikahu, akan jalannya ilmu, wataraku, dan mereka meninggalkan syaraitahu, akan syarat-syaratnya menuntut ilmu, wa kullu, dan bermula tiap-tiap, man akhta tariqah, tersalah ia akan jalan, dolun, yaitu tersesat. dhalla, fi'il madhi. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla. Bermula setiap orang yang tersalah ia akan jalan niscaya tersesat ia. Nah, lanjut sebelah kiri. Gantian. Wala yanalu, dan tidak mendapati ia al-maqsudah, akan tujuan. Qalla, tasdid. Sedikit ianya tujuan. Ianya tujuan atau banyak. Aku berkehendak, aku mencintai, Ubayyina. Bayyana yubayyinu. Fa'ala yufa'ilu. An ubayyina. Akan bahwa aku jelaskan, untuk mereka thariqat ta'allumi, jalan yang benar, jalan belajar. Ala ma ra'aitu, atas ma yang aku lihat, di kutubi, dalam kitab, makanya min asatihi, dan aku dengar dari guru, Dari guru-guruku. Siapa guruku? Ulil ilmi. Orang yang memiliki ilmu. Dan hikmah-hikmah. Ya. Raja'a.
Karena berharap doa. Karena berharap doa minar rob. Doa bagi kuli. Karena berharap doa bagiku minar raghibina fihi, dari orang yang suka padanya ilmu. Al-mukhlisin, lagi yang ikhlas. Bil faudi wal khalasi, doa dengan kemenangan dan keselamatan. Fi yaumiddini, pada hari akhirat. Ba'da mastakhartullah ta'ala fi, sesudah aku beristikharah akan Allah Ta'ala, fihi, padanya mah. Gantian. Nah, sebelah kiri langsung. Lanjut. Wasammaituhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaituhu, dan aku namakan akan kitab Ta'limal Muta'allimi, akan ta'lim muta'allim, tariqat ta'allumi. Waja'atuhu, dan aku jadikan akan kitab usulan, akan pasal-pasal. Faslun, Itu kita takdir semua, takdir aja. Bermula yang pertama itu pasal, bermula yang kedua itu pasal, kan? Sampai 12 pasal ya. Semua takdir muqaddamah tuh. Bermula yang pertama itu pasal pada faslun bimayatil ilmi, satu pasal pada hakikat ilmu. Mahiyah artinya hakikat. pada mayat ilmu, wal fikhi, dan fikih, wa fadlihi, dan kelebihannya ilmu. Faslun fi niyati, dan satu pasal pada niat, fi hali ta'allumi, pada keadaan belajar, Ketika hal ketika belajar. Pasal Faslun, dan satu pasal fi ikhtiyari ilmi, pada memiliki ilmu, wal ustazi, dan ustaz, wasyiriki, dan memilih teman. Wasabati, dan keteguhan. Faslun, dan satu pasal ta'zimul ilmi, pada memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan memuliakan ahli ilmu. ahli ilmu. Faslun, dan satu pasal jadi, pada bersungguh-sungguh, wal muwazibati. Jiddi, nggak boleh jati. Kalau jadon kakek, jiddi semangat. Dia beda baris, kadang-kadang beda artinya, kan? Bahasa Arab gitu, ajaib. Padahal kakek nanti dalam kitab ini Rahabiyah, pada bersungguh-sungguh, wal muwazibati, terus menerus, continue, dan terus menerus, wal himmati, dan tekan. Titik gantian biar kebagian. Nggak, kenapa nggak pakai kitab sendiri, nggak ada kitab mana? Lanjut. Sabeki. Lain sekal pada permulaan belajar, qadarihi, ukurannya, tartibihi, dan susunannya, urutan. Faslun fitawas, permulaan ini satu sekal pada nggak bermula ini, bermula pasal yang kesekian, berapa tadi? Yang ke-7 misalkan, ya. Pasal Nggak tahu ke berapa udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faslun fi waqti tahsili. Tahsili, masdar. Bermula yang ke-8 itu pasal dalam menghasilkan ilmu. Yang ke-9 syafaqati, pada berkasih sayang. Nasihat. Faslun
Ifadati. Ifadat. Satu pasal dalam mencari faedah ilmu. Isun iwar'i hal ta'an Hala. alat ta'an Itu pasal pada menjelaskan wara pada waktu belajar, ketika belajar. Faslun fima Yurisu yurisu al-hifdha al-hifdha wan nisyana. wan nisyana. Itu pasal pada ma yang mewariskan ya akan hafalan dan akan lupa. Faslun fima yajlibur rizqa. Yamna'u wa ma fil umri wa ma yang kusu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Yang mudhari ke-13. Pada ma yang mendatangkan ia akan rizki artinya belum. Satu pasal pada ma yang mendatangkan ia akan rizki dan ma yang menghalangi ia akan rizki. Yang menambah ianya ma pada umur, ma yang kusu, yang mengurangi ia akan pada umur. Wa ma taufiqi, dan tidak adalah taufikku kecuali dengan Allah. Kepadanya Allah aku bertawakal. Wa ilaihi unibu, dan kepadanya Allah aku kembali. Kan keren kah? Ini ulang sekali. Kalau sampai kebeli ulang lagi kah? 3 kali ulang udah lengket. Udah aman. Tinggal kita lanjutkan kan? Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita stop dia kan?